Halo kawan-kawan, saya coba bikin tutorial tentang OSM Apps Community ya. Jadi komunitas kayaknya lumayan banyak request untuk apps ini. Jadi konsepnya teman-teman harus tahu kebutuhannya apa aja untuk menampilkan ya, untuk memberi informasi kepada peserta atau kepada member komunitas. Oke, kalau saya sudah riset sedikit ya, yang dibutuhkan apps atau startup ini adalah sebuah solusi wadah untuk lebih ke partisipasi, pengumuman dan event-event gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini saya pakai layout FAB ya atau FAB di sini. Nah, di sini teman-teman hasilnya lebih keren ya. Saya cuman punya toggle di sini. Jadi yang di sini saya hilangkan untuk ininya. Nah, jadi teman-teman yang pertama harus paham ini ya. Slide width ini saya lebih ke 100 px, ini jarak antara ini dan ini ya. Kemudian di sini ada flat icon. Sebenarnya di sini ada menu teman-teman. Cuman memang saya hilangkan gitu. Nah, saya kasih transparan. Ini juga button ini dari sini kita ambil URL-nya. Kemudian icon size-nya ini. Dan di sini ini terserah teman-teman mau pilih apa. Saya yang biasa aja yang inherit ya apa ini. Oke. Kemudian teman-teman di sini jadi gimana membuat ini transparan ya. Karena sebenarnya kalau bawaan fiturnya seperti ini agak kaku dan jelek gitu ya menurut saya. Nah, teman-teman di sini harus inisiatif bahwa karena ini mainnya color HTML ya. Ya ini toggle di sininya. Maka teman-teman di sini harus background di sini ya. Ini kalau saya ubah warna pasti akan berubah jadi seperti ini hitam gitu ya. Nah, saya cari di Google itu ada case yang sama gitu kan. I'm building new website and I'm looking for transparent navigation bar so the background is visible. Jadi seperti ini sama. Case-nya backgroundnya hilang tapi tulisannya yang nampak gitu ya. Jadi beberapa di Stack Overflow ini menjawab. Saya sudah pakai jawaban ini tapi masih putih warnanya. Kemudian ada lagi yang menjawab yaitu tim B James ini menambah ini dia jawabannya. Ini ya. Answer by Malv ini keren nih, ditambah 0 atau huruf 0 ini 2. Jadi otomatis menjadi transparan dan benar, keren banget ya. Saya lihat di sini. Nah, ini teman-teman harus paham ya, seperti ini misalnya. Dan sesuka teman-teman juga sih, saya nggak harus memaksa yang seperti ini juga ya. Saya pakai flat icon untuk menu fiturnya. Terus seperti itu aja sih, mungkin simple ya. Ini ada dua jenis, saya pakai yang atas dan hasilnya seperti ini, lumayan oke. Untuk warna saya tidak banyak merubah teman-teman karena mungkin untuk next ya learning saya akan coba bedah tentang warna ini akan keren. Saya lanjut ke fitur. Jadi di fitur ini teman-teman harus paham juga kenapa si vape tadi kan cuma nampilin 4 ya. Ya otomatis yang lainnya nggak ada kan. Nah, saya pakai menu lainnya yaitu pakai folder ya. Jadi menu folder ini banyak menu atau feature ini dalam satu folder gitu. Nah, ini yang quiz yang kemarin sudah saya bahas di apa namanya? Di video yang lalu. Kemudian ini pakai real time chat ya. Jadi seperti ini misalnya. Karena kalau saya pakai laptop nggak bisa, jadi ini nanti akan saya tambahin CSS supaya benar-benar mantep ya, bisa ngirim foto dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk apa namanya real time chat yang untuk startup makanan, transportasi, dan ini hanya sampel, teman-teman juga nanti bisa buat sesukanya atau sesuai kebutuhannya. Nah, bagian-bagian fitur seperti ini teman-teman itu bisa diedit di CSS ya. Cuman memang algoritmanya harus
ada relasi codingan dengan engine kita. Nah, makanya teman-teman mungkin kesulitan untuk ini, karena memang kami yang akan bisa nanti mengubah CSS-nya jadi lebih menarik mungkin ya, seperti itu. Ya kalau untuk moderasi ini ada beberapa layout ya. Mungkin saya pakai yang ini. Nah, di sini ada mungkin sebenarnya untuk ngasih background gitu ya. Saya belum kasih sih, belum sempat juga. Silahkan dieksplor. Kemudian about us ini pakai fitur custom page ya. Jadi teman-teman di custom page itu kan ada teks, ada gambar, video, alamat, tombol, lampiran, slider dan penutup dan source code. Nah, enaknya di sini adalah sebenarnya kalau kita udah ada fitur ini, kalau kreatif kita nggak perlu website dari eksternal ya, karena kita sendiri bisa ngoding di source code gitu. Atau kita bisa menampilkan informasi seperti misalnya tentang kita ambil video tentang kita di sini ya, tentang startup itu apa, kemudian bawahnya bisa dikasih codingan sesuai kebutuhannya, bisa pakai PHP, HTML, CSS di sini bisa, dan nanti akan menampilkan web seperti itu ya, yang sesuai kebutuhannya. Jadi sangat keren sih menurut saya untuk pakai custom itu. Kita nggak perlu punya web, asal kreatif nanti apa informasi yang kita butuhkan akan bisa tersampaikan kepada si user ya, kurang lebih seperti itu sih. Dan di sini juga saya pakai slider. Nah, di sini masih ada penutup dan lampiran sebagainya. Nah, lampiran ini teman-teman bisa nge-attach atau melampirkan file berbentuk PDF ya, atau file apapun sih di sini. Seperti itu. Saya nggak tulis alamat karena udah ada di webnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian menu lainnya, ini menu lainnya yaitu pakai folder jadi rapih gitu ya. Nah, jadi seperti ini foldernya. Nah, nanti ini kalau teman-teman mau keren lagi mungkin tunggu updatean CSS dari kita ya. Kalau enggak ya sedemikian ini saya cukup, saya rasa udah agak rapi sih udahan ya. Jadi ini untuk informasi forum tektokan, kemudian ini untuk official Telegram misalnya seperti itu. Dia langsung lari ke external apps ya. Misalnya saya buka seperti ini, akan menuju langsung ke forum atau grup yang kita mau atau tempat yang kita sasaran. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini isi data startup teman-teman. Ini pakai form, nama startup, model bisnisnya apa, vintage, PPOB, jumlah tim berapa, email. Nah, kemudian harus isi foto di bawah ini, masukkan harapan, masuk anggota, lokasi bisnis, pakai geolocation ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih. Itu aja sih, simple ya, karena video yang kemarin tuh udah banyak pendukung. Paling kita butuh event ya di sini. Kayaknya butuh event ya, ditambahin agenda ya, mana ya? Event. Nah, mungkin kalender ini bisa ada event gitu ya untuk acara-acara ya sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Misalnya gini, bisa nulis misalnya agenda kapan ada acara begitu ya, itu mungkin bisa ditambah lagi seperti itu. Peristiwa mungkin apa ya, meeting gitu ya, meeting apa, startup. Saya coba tes gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman isi sesuai acara eventnya gitu ya. Saya belum isi karena mendadak juga. Nah, kira-kira seperti itu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti hasil appsnya udah saya share ya di grup, jadi teman-teman udah bisa ATM kan untuk sebagai bahan untuk teman-teman belajar mungkin lebih keren lagi daripada saya gitu kan.
Nah, ini adalah HTML code ya. Kalau kita ngomong HTML di sini, nah ini bisa di copy langsung gitu. Oke, thank you. Terima kasih banget. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Sukses terus kawan-kawan.